Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Margareta. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah kontroversial yang disebut-sebut pernah mengubah opini dunia, bahkan ikut memengaruhi jalannya sebuah perang. Yang ingin kita bahas kali ini adalah mengenai kisah seseorang pada tahun 1990 yang bernama Nairah, di mana ia muncul di hadapan sidang Amerika Serikat dan memberikan kesaksian yang menyentuh emosi dan dipercaya jutaan orang tanpa banyak pertanyaan. Yang dimana kesaksian itu langsung mengguncang dunia. Bahkan media memberitakannya secara besar-besaran hingga membuat publik marah dan dukungan terhadap perang pun meningkat. Tapi beberapa tahun kemudian fakta mengejutkan mulai terungkap, di mana ternyata kisah yang diberikan adalah kisah palsu dan mengakibatkan peperangan. Jadi siapa sebenarnya Nairah ini? Apakah ia benar-benar seorang saksi atau justru bagian dari permainan politik yang jauh lebih besar? Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita membahas tentang Nairah, kita perlu memahami dahulu latar belakang beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya yang dikenal sebagai Perang Teluk. Jadi pada tahun 1980 terjadi peperangan panjang antara Irak dan Iran. Perang tersebut berlangsung selama 8 tahun dan berakhir pada tahun 1988. Nah, perang yang terjadi selama 8 tahun tersebut pada akhirnya membuat Irak menang secara simbolis, akan tetapi sayangnya Irak kalah secara ekonomi yang membuat negara tersebut terlilit hutang yang sangat besar. Lalu pada tahun 1989, negara Irak yang pada waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein itu pun mencoba melakukan penghematan nasional dan menekan pengeluaran negara dengan harapan agar mereka dapat keluar dari kesulitan ekonomi yang sedang terjadi. Namun sayangnya hasil yang mereka dapat tidak sesuai dengan harapan, di mana situasi ekonomi justru semakin sulit, pengangguran pun meningkat, ekonomi juga makin anjlok, dan banyak rakyat yang mulai kesulitan mencari pekerjaan. Nah, karena Irak sedang berada di dalam tekanan ekonomi yang cukup berat, pada akhirnya mereka mulai meminta bantuan dari negara-negara Teluk yang sebelumnya juga mendukung mereka saat berperang melawan Iran, terutama Kuwait dan juga Arab Saudi. Sampai pada akhirnya, Irak tercatat memiliki hutang sekitar 37 miliar dolar Amerika Serikat kepada negara-negara tersebut. Namun Saddam Hussein menganggap jika pinjaman itu seharusnya tidak dihitung sebagai hutang, melainkan bentuk kontribusi bersama. Karena apa? Karena Irak telah melindungi semenanjung Arab dari ancaman ekspansi Iran. Nah, karena tidak sejalan dengan pemikiran tersebut, negara Kuwait dan juga Arab Saudi pun menolak permintaan itu. Dan singkat ceritanya, hal tersebut membuat hubungan mereka itu memburuk dengan sangat cepat. Kemudian masalah pun menjadi semakin rumit ketika Irak menuduh Kuwait dengan sengaja memproduksi minyak secara berlebihan. Tapi menurut Irak, langkah itu membuat harga minyak di dunia turun dan juga mengurangi pendapatan utama Irak. Selain itu, Saddam juga menuduh Kuwait telah mencuri minyak dari ladang minyak Rumaila yang berada di wilayah perbatasan Irak dan juga Kuwait. Dari situ, konflik lama antara kedua negara tersebut soal wilayah juga kembali muncul, di mana Irak juga menuntut kontrol atas kepulauan Bubiyan dan Warbah yang menjadi dua pulau strategis yang dianggap penting untuk akses laut Irak menuju Teluk Persia. Lalu ketegangan pun akhirnya memuncak, di mana pada 2 Agustus 1990, sekitar 100.000 tentara Irak menyerbu Kuwait. Dan di dalam hitungan jam, Kuwait berhasil dikuasai oleh Irak. Hal tersebut lantas membuat seluruh dunia panik karena saat itu banyak negara khawatir jika Saddam akan menguasai jalur minyak penting di dunia. Karena hal tersebut pula, tekanan internasional pun mulai bermunculan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mulai mengecam invasi tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada Irak. Sedangkan Amerika juga mulai membentuk koalisi militer. Di tengah meningkatnya ketegangan akibat invasi Irak ke Kuwait, sebuah kesaksian tiba-tiba mengguncang Amerika Serikat.
Pada 10 Oktober 1990, seorang gadis berusia 15 tahun bernama Nayirah hadir di hadapan Komisi Hak Asasi Manusia Kongres Amerika Serikat. Di depan para anggota Kongres, Nayirah mengaku sebagai relawan di Rumah Sakit Al-Adan, Kuwait. Dan dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia menceritakan pengalaman yang disebutnya sangat mengerikan, di mana Nayirah mengaku menyaksikan langsung tentara Irak masuk ke rumah sakit sambil membawa senjata. Dan Nayirah juga mengatakan jika tentara Irak juga mengeluarkan bayi-bayi prematur dari inkubator, mengambil alat tersebut lalu membiarkan bayi-bayi itu meninggal di lantai dingin rumah sakit. Menurutnya, peristiwa itu sangat mengerikan dan terus menghantuinya. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Sebenarnya sebelum kesaksian Nayirah muncul, tuduhan soal penjarahan rumah sakit memang sudah beredar. Pemerintah Kuwait di pengasingan juga sempat melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahwa tentara Irak mencuri alat-alat medis dan merusak fasilitas kesehatan. Bahkan juga muncul laporan tentang dugaan kematian bayi prematur akibat hilangnya inkubator. Namun pada saat itu, laporan-laporan tersebut belum bisa diverifikasi secara langsung. Dan kesaksian Nayirah membuat cerita itu terasa jauh lebih nyata. Tidak butuh waktu lama, media Amerika langsung menyebarkan kesaksiannya secara besar-besaran. Pada malam yang sama, program-program berita di Amerika pun menayangkan rekaman kesaksian Nayirah kepada sekitar 53 juta penonton. Cerita Nayirah pun dengan cepat berubah menjadi simbol kekejaman Irak. George H.W. Bush yang menjadi presiden Amerika pada saat itu bahkan berulang kali mengutip kisah dari pernyataan Nayirah dalam pidato politiknya untuk membangun dukungan publik terhadap intervensi militer di Kuwait. Pada akhirnya, Amerika Serikat bersama koalisi negara-negara lain pun menjalankan sebuah operasi badai gurun atau Operation Desert Storm untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Operasi tersebut berakhir pada 1991, serta Irak pun berhasil dipukul mundur dan Kuwait kembali dibebaskan. Bahkan dalam beberapa sumber juga mengatakan jika setidaknya terdapat 100.000 pasukan Irak yang harus tewas karena operasi tersebut. Namun ketika perang selesai, perhatian publik mulai bergeser. Banyak pihak mulai mempertanyakan cerita yang selama ini dijadikan simbol kekejaman Irak. Banyak yang mempertanyakan apakah kesaksian Nayirah tersebut benar-benar terjadi, atau adakah sesuatu yang disembunyikan dari publik. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, sejumlah wartawan Amerika Serikat akhirnya mendapatkan akses untuk masuk ke Kuwait. Mereka mulai menyelidiki cerita tentang bayi-bayi yang disebut dikeluarkan dari inkubator oleh tentara Irak. Namun, hasil dari investigasi awal justru mengejutkan. Pada 15 Maret 1991, wartawan ABC John Martin melaporkan bahwa kematian bayi prematur lebih mungkin terjadi karena banyak dokter dan juga perawat Kuwait meninggalkan rumah sakit saat invasi berlangsung, bukan karena tentara Irak mencuri inkubator. Nah, temuan itu membuat kesaksian Nayirah mulailah dipertanyakan. Berbagai organisasi hak asasi manusia pun ikut turun tangan dalam melakukan investigasi. Pada tahun 1992, Divisi Timur Tengah dari Human Rights Watch mengatakan jika mereka tidak menemukan bukti kuat bahwa tentara Irak secara sistematis mengeluarkan bayi dari inkubator hingga meninggal. Bahkan, dokter di rumah sakit yang disebut Nayirah mengaku juga tidak melihat kejadian seperti itu. Kemudian muncul fakta yang jauh lebih mengejutkan. Pada 6 Januari 1992, jurnalis John MacArthur menuliskan artikel investigasi di The New York Times yang berjudul Remember Nayirah, Witness for Kuwait, yang membuat publik pada akhirnya mengetahui bahwa Nayirah ini ternyata bukanlah relawan rumah sakit biasa. Ia adalah putri dari Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat, Saud Nasir Al-Sabah.
Kecurigaan publik semakin besar ketika nama perusahaan humas raksasa Amerika Hill and Knowlton ikut terseret. Perusahaan ini diduga membantu membentuk citra dan opini publik agar mendukung intervensi militer Amerika di Kuwait. Yang membuat kontroversi semakin besar, investigasi menemukan bahwa Nayirah diduga telah dilatih sebelum bersaksi. Mulai dari cara berbicara, ekspresi wajahnya, hingga momen menangis di depan kamera. Rekaman kesaksiannya lalu disebarkan ke banyak stasiun televisi di Amerika Serikat. Dan hampir 2 tahun setelah pernyataan Nayirah itu, cerita yang dulu mengguncang dunia mulai dianggap sebagai salah satu propaganda perang paling kontroversial dalam sejarah modern, bahkan hingga hari ini. We can't tell you about Nayirah. She was no ordinary witness. She's a member of the Kuwaiti royal family, related to the Emir of Kuwait. And when she testified, her father was sitting close by. He's Sheikh Saud Nasir al-Sabah, Kuwait's ambassador to the United States. Nayirah lives with her family in Washington, D.C. Her true identity was not revealed until John R. MacArthur, the publisher of Harper's Magazine, got suspicious and started sniffing around while working on a book called Second Front, about propaganda in the Gulf War. Dampak dari kesaksian Nayirah dapat dikatakan jauh lebih besar daripada sekedar sebuah cerita di ruang sidang. Terutama pernyataannya mengenai kisah bayi itu yang sangat mengguncang emosi publik Amerika Serikat. Masyarakat yang awalnya ragu pun mulai jadi mendukung intervensi militer karena kesaksian tersebut. Bahkan sejumlah senator menggunakan cerita itu saat membahas keputusan perang di Kongres. Presiden Amerika Serikat saat itu, George H.W. Bush, juga beberapa kali mengutip kisah Nayirah dalam pidato publiknya. Dalam waktu singkat, cerita itu pun juga berubah menjadi simbol kekejaman rezim Saddam Hussein. Ditambah lagi, sejak identitas asli Nayirah terungkap bahwa ternyata dia bukanlah relawan rumah sakit biasa, melainkan seorang putri duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat, banyak orang marah karena informasi sepenting itu sebelumnya disembunyikan. Kritik keras selalu mengarah ke media dan juga politisi. Banyak media Amerika dianggap terlalu cepat menyebarkan cerita emosional tanpa verifikasi yang cukup. Beberapa politisi juga dituduh memanfaatkan tragedi kemanusiaan untuk membangun dukungan perang. Bahkan anggota Kongres seperti Tom Lantos dikritik karena dianggap menutupi identitas Nayirah saat sidang berlangsung. Perusahaan humas Hill and Knowlton juga menjadi sasaran kritik. Kampanye mereka bersama kelompok Citizens for a Free Kuwait dianggap manipulatif, tidak etis, dan sengaja membangun narasi emosional demi memengaruhi opini publik. Banyak pula kritikus menyebut ini sebagai salah satu operasi hubungan masyarakat paling kontroversial dalam sejarah modern. Sejak saat itu, kasus Nayirah sering dijadikan contoh klasik propaganda perang, yaitu upaya membentuk dukungan publik menggunakan cerita yang sangat emosional, tetapi belum tentu sepenuhnya terbukti. Jurnalis Amerika John R. MacArthur dalam bukunya Second Front, Censorship and Propaganda in the Gulf War tahun 1992 menyebut kasus ini sebagai contoh bagaimana informasi perang bisa diarahkan dan dikendalikan. Pelajaran terbesarnya masih relevan sampai hari ini, di mana dalam konflik modern, informasi bisa menyebar jauh lebih cepat lewat televisi, media online, bahkan media sosial. Karena itu, publik dituntut lebih kritis dan juga tidak langsung percaya pada narasi yang paling menyentuh emosi. Kisah Nayirah menunjukkan bahwa dalam situasi perang, informasi bisa menjadi senjata yang sama kuatnya dengan militer. Sebuah cerita yang menyentuh emosi mampu memengaruhi opini publik, mengubah arah perdebatan politik, bahkan ikut mendorong keputusan besar sebuah negara. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua cerita yang viral atau terdengar meyakinkan selalu sepenuhnya benar. Apalagi ketika konflik sedang berlangsung di mana propaganda, kepentingan politik, dan manipulasi informasi sering berjalan bersamaan. Kisah Nayirah ini bisa menjadi pengingat bagi kita, bukan hanya tentang kebohongan seorang remaja, tetapi tentang bagaimana satu kesaksian bisa memengaruhi dunia.
So, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang Nairah, seorang remaja yang membuat kesaksian palsu dan mengguncangkan dunia. Buat teman-teman yang mau request pembahasan selanjutnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.